Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang beragam disiplin, satu tujuan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak menjadi tanggung jawab besar bagi orang tua untuk mendisiplin anak-anaknya. Tetapi seringkali pengertian disiplin ini yang berbeda-beda di dalam pelaksanaannya. Ya, kalau sudah keliru gitu, yang menjadi korban kan selamanya yang anak itu Pak Boleh. Dan ini bagaimana Pak? Kita ini tahu bahwa mendisiplin anak adalah keharusan ya Pak Gunawan, bukan pilihan ya. Anak memerlukan pendisiplinan sama seperti anak memerlukan kasih sayang. Anak yang dibesarkan tanpa disiplin akan bertumbuh menjadi pribadi yang tanpa rem dan gas. Dia hidup semaunya, tidak mau tunduk pada aturan, dia sulit mencapai target yang ditetapkan sebab dia mudah putus asa. Sebaliknya anak yang dibesarkan dengan disiplin akan mengembangkan kesanggupan untuk membatasi dirinya sekaligus memotivasi dirinya untuk meraih sasaran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita mendisiplin anak? Atau ya disiplin seperti apakah yang mesti kita terapkan pada anak? Nah, jadi kita akan bahas hal pendisiplinan dan beberapa macam ragamnya. Sebab ternyata untuk dapat mendisiplin dengan efektif kita memang harus kreatif. Maksud Pak Paul, orang tua harus kreatif di dalam pendisiplinan ini, kreatifnya seperti apa Pak? Jadi kita memang harus sungguh-sungguh mengerti apa yang tepat untuk anak, dan kita tahu ini justru adalah hal yang akan efektif untuk menghentikan perbuatannya yang negatif gitu. Jadi nggak mesti kita menggunakan yang satu untuk semua jenis kesalahan. Ada orang tua pokoknya salahnya apa nggak peduli, pokoknya hukumannya semua satu. Misalnya dipukul lah apa, ya nggak mesti begitu. Kita masih jelas tahu kesalahannya apa. Nah, porsi pukulannya atau porsi hukumannya juga harus kita cocokkan, jangan semuanya pukul rata. Ya biasanya ini kan orang tua itu mencontoh apa yang dialaminya dulu pada waktu dia masih kecil, bagaimana orang tuanya itu memperlakukan dia gitu Pak. Ya. Jadi seringkali ya kita ini kurang kreatif karena ya kita gunakan apa yang kita dulu lihat atau kita dulu terima dari orang tua kita. Tapi sebetulnya cara yang efektif adalah ya nggak begitu. Sebab nggak benar kalau kita itu menggunakan satu jenis hukuman untuk semua kesalahan. Ya enggak, kita mesti memang kreatif. Ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, ada yang misalnya pukulan di pantat, ada yang misalnya pukulan di tangan, ada misalnya suruh dia masuk ke kamar atau apa. Jadi banyak. Jadi sebaiknya memang kita mesti kreatif. Ya itu bagaimana orang tua supaya bisa membangun kreativitas di dalam dirinya itu? Oke. Berkaitan dengan disiplin, hal pertama yang mesti dipahami adalah mendisiplin anak berawal dari hidup kita yang berdisiplin Pak Gunawan. Singkat kata, seyogianya lah kita sebagai orang tua hidup berdisiplin sebelum kita mendisiplin anak. Mendisiplin anak seharusnya menjadi limpahan atau kepanjangan dari kehidupan pribadi kita yang berdisiplin. Kita mempunyai waktu untuk bekerja dan bermain, kita tahu dan sanggup menyelesaikan tugas, tapi kita pun dapat menyisihkan waktu untuk beristirahat dan rileks. Kita tahu kapan kita masuk tidur dan bangun pagi. Kita dapat bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan dan tidak mudah menyerah. Nah, semua ini adalah tanda hidup berdisiplin. Dan semua ini adalah pelajaran yang berharga buat anak kita. Nah, selain berfungsi sebagai tauladan, kehidupan kita sebagai orang tua yang berdisiplin akan memudahkan anak menerima pendisiplinan kita. Sebaliknya, bila kita hidupnya tidak berdisiplin, anak sukar menerima pendisiplinan kita sebab baginya kita adalah orang yang munafik. Kita hanya dapat menyuruh orang tapi tidak bisa melakukannya sendiri. Persepsi anak
bahwa kita adalah orang yang munafik bukan saja menyulitkannya menerima pendisiplinan, anak pun terpancing untuk bereaksi marah. Akhirnya makin lama makin rendah anak memandang kita orang tuanya. Alhasil kita kehilangan respek dan ini akan mempengaruhi relasi kita dengannya. Iya, dan ini seringkali orang tua itu berpikiran dia kan sudah berdisiplin sejak muda gitu, tetapi di rumah sekarang dia mau lebih rileks gitu, jadi lebih longgar, tidak lagi berdisiplin, tetapi dia menuntut sekarang kepada anak-anaknya yang masih muda ini untuk hidup berdisiplin dan berkata ini loh hasil kedisiplinannya itu keberhasilan seperti yang papa alami dan sebagainya. Tapi dia tidak memberikan teladannya apa-apa. Maka ya kita masih berhati-hati ya, jangan sampai kita itu membuat anak berpikir kita ini munafik. Kita hanya bisa nyuruh anak tapi kita sendiri nggak melakukannya. Nah memang jadi penting sekali tuh kita itu melimpahkan disiplin sebagai bagian yang alamiah. Memang kita orangnya berdisiplin, jadi ya kita secara alamiah juga akan mau ya anak-anak itu belajar berdisiplin diri. Jadi itu yang baik. Kalau kita sendiri hidupnya nggak karuan, udah begitu marah-marahin anak harus disiplin, nah anak biasanya nanti akan berontak. Iya. Saya rasa kedisiplinan ini memang bukan hanya ditunjukkan dari segi waktu, tetapi juga dari cara kita menggunakan alat-alat di rumah tangga, misalnya aja penggunaan handphone dan sebagainya, itu kan yang terus diamati oleh anak gitu, Bapak. Iya. Kalau kita melarang anak kita bermain dengan gadgetnya, tetapi kita terus berpegangan pada handphone, itu kan juga menjadi perhatian anak. Betul, betul. Jadi memang kita ini gampang sekali mendisiplin anak, tapi sebetulnya enggak gampang mendisiplin dengan efektif. Sebab untuk bisa mendisiplin anak dengan efektif, kita sendiri harus menjadi contoh pertama itu. Sehingga anak-anak benar-benar akhirnya hormat kepada kita dan mendengarkan masukan kita. Iya, juga mendisiplin di dalam hal penggunaan uang misalnya. Ya. Kita mendisiplin anak, membatasi dia memberikan uang saku dan seterusnya, memberikan nasihat supaya ini digunakan dengan baik, tetapi kita sendiri boros kehidupannya. Itu kan juga memberikan contoh yang kurang baik. Betul, betul. Jadi sekali lagi ya anak kita nanti akan mau melihat kita itu ya nggak hanya bicara, tapi kita pun melakukannya. Jadi keberhasilan dari suatu disiplin ini sangat tergantung pada bagaimana orang tua itu sendiri berdisiplin gitu, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, jadi kalau orang tua hanya bisanya menyuruh dan menuntut, tapi nggak melakukannya sendiri, lama-lama ya anak-anak itu nggak akan menggubrisnya. Maka dia masih kecil, dia udah terpaksa, dia masih lemah ya, nggak berdaya, tapi udah dewasa, udah remaja atau apa, kemungkinan besar dia akan melawan. Dia akan berkata, mama atau papa hanya bisanya orang suruh orang, memperhatikan orang, tapi diri sendiri kok enggak. Itu harus dilakukan oleh pasangan suami istri ini atau cukup satu orang saja gitu, Bapak? Sebetulnya sih satu orang ini cukup, tapi yang penting anak ini melihat papa mamanya memang sehati gitu, bukannya terbelah. Karena kan kadang-kadang menjadi alasan itu, jangan untuk mama, untuk papa itu yang berdisiplin atau sebaliknya gitu, Bapak. Hanya mengalihkan tanggung jawab untuk berdisiplin itu. Iya, betul. Ya, hal yang kedua apa, Bapak? Berkaitan dengan disiplin, hal kedua yang mesti dipahami adalah anak mesti tahu dengan jelas bahwa pendisiplinan lahir dari kasih. Sudah tentu tidak selalu kita dapat menerapkan disiplin tanpa marah. Sebagai manusia, ya kadang perbuatan anak membuat kita marah. Sebagai akibatnya, suatu kita mendisiplin anak, kemarahan itu tampak dan menjadi bagian dari proses pendisiplinan. Namun pada umumnya seharusnya tidak demikian. Sedapatnya sewaktu melihat sewaktu mendisiplin anak, kita memperlihatkan bahwa memberikan emosi hanya sebatas sikap yang serius. Anak perlu melihat keseriusan kita waktu kita mendisiplin agar dia mengerti bahwa perbuatannya serius dan kita pun tidak dengan mudah atau entengnya mendisiplinnya. Namun terpenting adalah anak tahu bahwa kita mendisiplinnya karena kita mengasihinya. Nah, anak tahu bahwa kita mendisiplinnya karena dan di dalam kasih, bukan saja karena kita berkata bahwa kita mengasihinya, tapi juga kita memperlihatkan kasih itu kepadanya
setelah kita mendisiplinnya. Jadi sesudah mendisiplin anak, berilah waktu beberapa menit untuk dia menangis atau marah. Setelah itu barulah kita hampiri anak kembali. Kita katakan bahwa kita harus mendisiplinnya sebab kita tidak ingin dia mengulang perbuatannya itu dan bahwa apa yang dilakukannya tidak baik. Katakan semua ini dengan lembut ya, bukan dengan nada marah apalagi menyalahkan. Setelah itu peganglah dan peluklah anak. Nah, kemudian beri dia waktu beberapa menit lagi. Setelah itu ajaklah dia bicara atau mintalah bantuannya melakukan sesuatu untuk kita. Nah, dengan cara itu anak tahu bahwa relasinya dengan kita sudah kembali normal. Sebaliknya jika kita terus mendisiplin anak dengan kemarahan yang kuat, akhirnya anak akan melihat pendisiplinan kita sebagai wujud kebencian terhadapnya. Anak menyimpulkan bahwa tatkala mendisiplinnya sesungguhnya kita tengah meluapkan ketidakpuasan kita terhadapnya. Nah, pendisiplinan seperti itu tidak akan efektif dan malah dapat menghancurkan relasi. Nah, pada kesempatan seperti itu, Pak Paul, apakah perlu kita itu juga mendengarkan alasan anak kenapa dia itu sampai tidak berdisiplin menurut kita tadi itu? Kok berani melanggar apa yang kita katakan tidak boleh dilanggar? Itu kesan yang baik, Pak Gunawan. Jadi sebelum kita mendisiplin anak, kita memang memberikan kesempatan kepada dia menjelaskan. Sehingga dia nggak merasa, ya percuma lah searah kok. Pokoknya kalau papa atau mama udah putuskan, ya udah harus kita terima. Nggak pernah kita bisa menjelaskan. Nah, itu yang kita mau hindari, sebab kita mau anak-anak tahu bahwa dia bisa ngomong dengan kita untuk menjelaskan kenapa dia berbuat begitu. Ya, tapi itu kan biasanya kita sudah lakukan ketika anak itu melanggar disiplin yang kita sudah tetapkan, yang kita sudah sepakati. Nah, setelah dia melanggar, waktu kita mendekati kembali, itu yang saya tanya, apakah perlu kita itu menanyakan, kenapa sih kamu itu kok melakukan hal ini? Perlu Pak Gunawan. Jadi ada kejelasan, sebetulnya yang terjadi adalah, ya ini nih, dia berbuat ini, nah kita udah berikan dia peringatan, dia tetap membangkang, nah akhirnya ya, kita harus memberikan dia disiplin atau memukulnya. Ya, tapi disiplinnya kita lakukan dulu loh. Jadi sebaiknya memang sebelumnya kita sudah beritahukan kalau dia berbuat ini maka akan ada konsekuensinya. Nah, setelahnya kita mendisiplin dia juga ada baiknya kita menjelaskannya kembali kepada dia. Ya. Jadi itu apa tidak menimbulkan suatu argumentasi yang bisa menjadi perdebatan antara orang tua dan anak? Ya bisa aja anak itu nggak terima, jadi akhirnya ngotot atau apa. Nah, kalau kita tahu anak itu memang nggak terima, ya udah kita jangan ada ini upaya dia untuk berdebat dan sebagainya. Kita jawab sudah pendapatnya, tapi setelah itu ya udah kita sudahi saja percakapannya. Atau kita perlu mengoreksi kriteria yang tadinya kita sudah sepakati itu. Ya, itu baik juga kita introspeksi bahwa ya mungkin sekali apa yang kita harapkan atau kita tuntut itu terlalu tinggi, ya terlalu muluk buat anak. Jadi udah kita sesuaikan. Ya, katakan kita menetapkan tadinya ketika anak masih remaja gitu, jam 8 harus sudah di rumah. Tetapi ketika anak ini sudah menjadi dewasa, jam 8 itu kan terlalu pagi buat dia gitu Pak Paul. Ya, jadi kita juga memang penting ya untuk fleksibel, untuk bisa mendengar masukan atau pemikiran anak, sehingga kita bisa menyesuaikan cara kita menegur anak. Iya. Ada hal lain lagi Pak Paul? Berkaitan dengan disiplin, hal ketiga yang masih dicamkan adalah anak perlu mengetahui konsekuensi perbuatannya sebelum ia menerima konsekuensi itu. Dengan kata lain, jika kita belum memberikannya peringatan, sedapatnya kita tidak mendisiplinnya. Itu tidak berarti bahwa kita harus membuat hukum atau peraturan sebanyak mungkin supaya anak tahu konsekuensi perbuatannya sebelum ia melakukannya. Tidak ya. Sebaliknya justru sedapatnya kita tidak mempunyai banyak hukum atau banyak aturan. Seyogianya kita hanya menerapkan disiplin untuk perbuatan yang benar-benar buruk atau kurang ajar. Nah, jadi suatu kita melihat anak melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah, berilah peringatan. Kita dapat mengulangnya beberapa kali dan di kali terakhir kita sisipkan konsekuensinya.
Jika kamu tidak mau mendengarkan, maka saya harus menghukum kamu. Nah, bila ia bisa melakukannya, di saat itulah baru kita memberikan hukuman kepadanya. Nah, penting bagi kita untuk melaksanakan ancaman, sebab jika tidak, maka anak melihat celah untuk terus melakukan perbuatannya dan memandang enteng peringatan kita. Nah, jadi sekali lagi, sedapatnya kita baru mendisiplin anak setelah kita memberikannya peringatan yang bersifat ancaman atau konsekuensi. Jika hanya bersifat peringatan, ya sebaiknya ya tidak. Misalnya kita nggak memberikan tahu bahwa akan ada konsekuensinya, hanya mengingatkan dia aja, ya udah, jangan langsung kita tiba-tiba ya memukul anak atau apa. Iya. Contohnya disiplin yang untuk perbuatan yang buruk dan kurang ajar itu seperti apa, Pak? Jadi misalnya anak itu sengaja ya melawan kita gitu, matanya membelalak, suaranya menantang kita, atau mungkin langsung dengan kata-kata, ya saya nggak takut sama mama atau sama papa atau apa. Nah, itu adalah tindakan kurang ajar. Nah, itu yang saya kira perlu disiplin. Nah, disiplinnya seperti apa gitu, Pak? Nah, kalau aja dipukul, kadang-kadang orang tua juga kalah besar gitu dengan anaknya, kalah kuat lah. Oke, memang bergantung pada usianya. Misalnya usianya masih agak kecil, kita bisa berkata, kamu saya minta sekarang untuk menarik kembali perkataanmu dan minta maaf. Nggak sepatutnya kamu berkata begitu kepada bapakmu atau ibumu. Nah, kita minta dia untuk memohon maaf kepada kita. Kalau dia menolak, nah kita berkata, kalau kamu terus menolak, saya harus pukul kamu. Nah, kalau kita menolak lagi, ya udah kita langsung pukul dia. Gitu. Nah, udah tentu pukul juga bukan dengan kasar, dengan nggak tahu tempatnya, mesti ya kita sadar anak itu manusia, ya jangan sampai kita menghukumnya tanpa respect. Gitu. Nah, dalam hal ini Pak Wal, apakah kita perlu menjelaskan kenapa anak itu tidak boleh berlaku seperti itu? Penting sekali Pak Gunawan. Jadi waktu kita mau memberikan dia konsekuensinya, ya kita mesti jelaskan sebab tindakan kamu ini akan membuat orang begini atau begitu, sehingga dia ngerti keseriusan perbuatannya itu. Ya. Masih ada hal yang lain Pak Wal? Yang terakhir, yang kelima adalah yang mesti kita ketahui, janganlah menerapkan hukuman yang buatnya sangat menakutkan. Ada anak yang mengembangkan ketakutan disuruh masuk ke dalam kamar yang kecil dan gelap. Dia akan meronta histeris dan memohon untuk tidak dimasukkan ke sana. Jangan suruh ia masuk ke kamar yang gelap itu jika itulah reaksinya. Jika kita tidak menghiraukan teriakan ketakutannya dan terus memaksanya masuk, biasanya tindakan ini akan meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya. Mungkin ya, dia tidak berani mengulang perbuatannya, tapi malangnya dia mesti membayarnya dengan harga yang mahal, yaitu dia menjadi seorang anak yang penakut dan mudah cemas. Akhirnya trauma akibat pendisiplinan kita malah merusak perkembangan jiwanya. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan menerapkan hukuman yang buatnya itu menakutkan atau efeknya itu menimbulkan trauma pada dirinya. Tapi biasanya kalau hukuman itu dilakukan dengan amarah yang tinggi, yang tidak terkendali, hal-hal seperti itu bisa terjadi Bapak. Karena orang tua sudah kehabisan akal, katakan gitu, di dalam mendisiplin anak, lalu diambil tindakan yang sangat keras, yang bisa merugikan anak ini di masa depan. Betul, kadang ya orang tua ya akhirnya nggak bisa lagi mengendalikan dirinya, Pak Gunawan, itu betul ya. Maka ya kalau bisa kita nggak langsung bereaksi atau marah atau memukul anak, kita mesti berikan jeda dengan tenang, pikirkan kembali dan tanya pada diri sendiri apakah perlu kita menggunakan metode pendisiplinan yang bersifat fisik ya, memukul dia atau apa. Nah, kalau memang kita udah jelas berkata yang nggak perlu, ya jangan. Sebaiknya memang kita menunda, karena waktu kita lagi marah, kecenderungan kita tuh waktu memukul anak, nah ini terlalu keras Pak Gunawan. Nah itu yang membuat anak akhirnya kesakitan, terlalu sakit, karena kita lepas kendali, kita pukul dia itu benar-benar dengan kekuatan yang penuh. maksimal. Betul. Jadi hati-hati gitu. Iya. Tapi kalau bukan hukuman secara fisik Pak Boleh, apakah ada hukuman yang lain, bentuk yang lain Pak? Misalnya yang lain adalah kita melarang dia untuk misalnya main game.
begitu. Nah itu cukup menyakitkan buat anak. Atau kita berkata ini malam nggak ada televisi, kita akan matikan dan semuanya nggak ada yang nonton juga begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang nggak bersifat memukul anak. Ya, tetapi katakan tidak boleh nonton TV. Lah orang tuanya juga butuh TV itu untuk melihat TV, kan sama dengan menghukum dirinya sendiri. Iya, iya, maka saya pikir lebih baik sih kita juga turut berkorban daripada kita larang anak nonton televisi terus kita enak-enakan nonton televisi. Saya pikir udah lebih baik nggak ada dia nggak nonton televisi malam ini, kita juga enggak gitu. Dia anak melihat bahwa ya kita itu ya sensitif terhadap dia, mempertimbangkan perasaannya, kan dia kan tersiksa kalau dia nggak boleh nonton, tetap mamanya anak nonton. Jadi yang lebih baik kita juga ikuti, udah kita juga nggak nonton. Nah biasanya anak akan memilih di kamar gitu Pak Boleh. Nah di kamar itu apa yang dia lakukan kita kan juga nggak tahu. Iya, ya. Memang kita nggak bisa tahu, tapi ya kita bisa ketok pintu, terus kalau kita tanya apa, tawarkan apa, sehingga dia tahu kita tetap mengawasinya. Memang nggak harus setiap kali, tapi cukup sering kita melakukan seperti itu. Dengan kita melakukan itu cukup sering, anak udah mulai mengerti lah bahwa mama atau papa mengecek saya. Jadi kalau dia mau melakukan hal-hal yang salah atau nggak benar, dia akan pikir dua kali. Nah sebenarnya pendisiplinan itu efektif bagi anak-anak sampai usia berapa tuh Pak? Sebetulnya anak-anak itu hanya mendapatkan faedah disiplin yang efektif itu palingan sampai usia sekitar 10-15 tahun. Setelah itu memang udah nggak lagi. Karena anak-anak biasanya udah umur-umur remaja, ya udah nggak bisa lagi dipukul atau apa, udah nggak mungkin. Dan kalau kita menggunakan pukulan atau apa kepada anak remaja, biasanya tuh menimbulkan dendam atau kepahitan yang dalam. Nah terus gantinya apa? Kalau kita melihat anak kita yang sudah beranjak dewasa ini melakukan kesalahan yang indisipliner gitu kan? Oke. Biasanya yang kita lakukan adalah nomor satu, membagikan atau memberitahukan dia perasaan kita. Kalau dia udah remaja, kita berkata, perbuatan kamu sungguh menghancurkan hati saya. Atau perbuatan kamu sungguh membuat saya itu malu sekali ketemu orang. Jadi hal seperti itu tuh kita tekankan kepada dia, sehingga lebih banyak itu adalah disiplinnya dia, bahwa dia telah membuat kita merasa seperti begitu. Kalau mengurangi hak-hak dia di dalam hal keuangan dan sebagainya itu masih efektif nggak Pak? Nggak terlalu sebetulnya, karena anak-anak remaja ya dia nggak ada uang satu hari, ya dia bisa minta temannya bayarin dulu makanan. Jadi sebetulnya nggak terlalu efektif lagi. Jadi yang lebih efektif adalah kita gunakan relasi kita sebagai cara untuk menyadarkan dia. Yang menyentuh perasaannya gitu Pak ya. Bapak kalau terhadap anak yang masih kecil gitu, tadi Pak Wal katakan kalau perlu dipukul gitu Pak Wal. Iya. Tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak bisa lakukan, misalnya memukul di kepala, itu kan bukan sesuatu yang baik dilakukan. Iya. Jadi kalau kita mau memukul, sebaiknya adalah pukul tangannya atau lengannya atau kakinya atau ya pantatnya, udah gitu aja. Itu bagian-bagian yang tidak terlalu membahayakan atau membahayakan si anak, jiwa si anak terutama gitu. Betul. Ya, jadi anak-anak tahu bahwa kita juga yang akan memukulnya hanya seperti itu, atau di lain hal yang lain adalah kita menyuruh dia masuk kamar atau apa, sudah kita biarkan di sana. Iya, tetapi kan kadang-kadang kita dengar berita di akhir-akhir ini terutama untuk apa? Di mana anak itu bisa membenci atau memusuhi orang tuanya itu sampai membunuh orang tuanya. Ini apakah orang tua yang kurang berdisiplin terhadap anak atau memang salah apa ya Bapak? Iya, mungkin aja orang tuanya nggak menggunakan metode disiplin yang tepat, bisa jadi sehingga anak itu akhirnya dendam atau apa. Tapi tetap ya, kenapa dia kok sanggup begitu tuh? Memang ya contoh bahwa anak itu udah nggak ada rem, udah nggak ada lagi kemampuan untuk menahan dirinya. Berarti memang kemungkinan besar dia nggak pernah mendapatkan disiplin yang tepat itu. Memang bagi orang tua yang sulit itu menyeimbangkan antara disiplin dan kasih itu yang diberikan itu. Iya, kadang terlalu banyak disiplin, kurang kasih, kadang terlalu banyak kasih, kurang disiplin. Iya, dan untuk ini panduan firman Tuhan apa Bapak? Di Mazmur 119 ayat 32 dan 34,
Firman Tuhan berkata, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Walau pada saat menerima pendisiplinan Tuhan kita tidak menyukainya, namun setelahnya kita lega dan bersyukur karena kita menyadari bahwa petunjuk dan hukum Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Semua yang dikatakan dan diperbuatnya adalah baik dan perlu. Dengan kata lain, kita menghargai pendisiplinan Tuhan sebab kita mengerti faedah yang baik di baliknya. Dan pada akhirnya, anak pun mesti mengerti dengan jelas bahwa pendisiplinan yang diterimanya adalah untuk kebaikannya. Itu sebab kita harus melapisi pendisiplinan dengan kasih. Jadi untuk membuat anak itu mengerti dengan jelas tentang pentingnya pendisiplinan ini dengan cara seperti apa, Pak? Jadi memang kita mesti jelaskan bahwa bukan pengalaman kita sebagai orang yang lebih tua daripada anak kita itu pastinya. Betul. Dan untuk menyatakan kasih itu tadi adalah menerima dia kembali ketika anak itu menyesali perbuatannya gitu, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang beragam disiplin satu tujuan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami